Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Dorifa Ahlakia. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sini saya akan memberikan pelatihan kader mengenai ASI eksklusif. Sebelumnya kita akan kontrak waktu terlebih dahulu. Waktunya 40 menit ya. Gimana, setuju? Setuju. Nah, yang pertama mengenai mengapa ASI itu sempurna, karena ASI mengandung banyak sekali nutrisi. Nah, macam-macam nutrisi ini termasuk vitamin, mineral, zat besi, kemudian protein dan zat antibodi. Semua nutrisi ini sudah terkandung di dalam ASI dan semuanya sudah seimbang sesuai apa yang dibutuhkan oleh bayi. Kemudian ASI ini sangat mudah dicerna oleh bayi. Yang selanjutnya ada kolostrum. Apa itu kolostrum? Kolostrum adalah cairan warna kuning yang biasanya keluar pada saat pertama kali ibu menyusui bayinya. Kan seperti yang biasanya kalau kolostrum itu suka dibuang atau disusukan. Masyarakat masuk dari picurnya buang dulu mah, tapi sekarang itu dikasih bayi. Nah, benar, harusnya kolostrum ini sangat bermanfaat bagi bayi, terutama untuk antibodi, karena kolostrum ini mengandung antibodi yang dapat membantu bayi untuk kekebalan tubuhnya dari berbagai infeksi, terutama setelah melahirkan kan ya. Yang selanjutnya kan biasanya pada saat baru pertama kali memberikan ASI, bayi suka ASI itu belum berlimpah atau masih sedikit ya. Seharusnya kadang tidak ada kan. Nah, seharusnya itu tidak usah khawatir, karena ketika bayi menghisap ke payudara ibu itu akan merangsang keluarnya ASI. Bagaimana persiapan ibu dalam memberikan ASI-nya? Nah, ya sebenarnya belajar menyusui itu tidak ketika ibu sudah melahirkan. Jadi ibu itu harus mulai belajar memberikan ASI sebelum bayi lahir. Jadi ketika ibu masih hamil gitu. Nah, bagaimana persiapannya? Yang pertama yaitu persiapan psikologisnya. Nah, pada seharusnya ibu harus sudah siap dan menanamkan pada dirinya bahwa dia akan memberikan ASI gitu. Jadi harus ada kesiapan pada dirinya. Dia harus meyakini bahwa dia bisa memberikan ASI gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu membaca buku-buku atau artikel-artikel mengenai pemberian ASI. Sekarang kan teknologi sudah canggih. Nah, jadi ibu bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, yang selanjutnya hubungi konselor menyusui. Misalkan ibu harus mengikuti kelas ibu hamil. Nah, itu harus, karena di kelas ibu hamil tersebut ibu hamil bisa mendapatkan pelajaran atau pengetahuan mengenai pemberian ASI. Nah, yang selanjutnya mulai membicarakan rencana menyusui. Harus mulai membicarakan rencana menyusui dengan suami dan keluarga. Kan di rumah itu tidak hanya ibu dan anak saja, tapi ada suami dan keluarga. Nah, suami dan keluarga itu harus mendukung. Nah, harus mendukung ibu memberikan dukungan kepada ibu untuk memberikan ASI. Ibu harus memberikan ASI-nya saja, tidak boleh kan kadang bayi diasuh oleh neneknya atau suaminya. Nah, jadi kita harus berbicara kepada keluarga kita bahwa
memakan makanan selain ASI gitu, meskipun air putih sekalipun. Ibu harus mulai mempersiapkan baju menyusuinya agar karena baju menyusui bisa memudahkan ibu untuk mengeluarkan ASI. Yang selanjutnya itu hypno breastfeeding. Apa itu hypno breastfeeding? Tidak tahu. Nah, hypno breastfeeding itu yaitu upaya alami dalam menanamkan niat ke dalam pikiran bawah sadar ibu untuk menghasilkan ASI yang cukup untuk kepentingan bayi. Jadi hypno breastfeeding ini sebuah terapi atau relaksasi menanamkan pada diri ibu. Jadi ibu tuh kan biasanya kalau ASI itu suka sedikit ibu sudah mengeluh, saya tidak keluar gitu. Nah, seharusnya kita sebagai kader memberikan dukungan kepada ibu. Nah, bahwa memberikan sebuah pengetahuan bahwa kita itu harus meyakini bahwa ASI kita itu cukup gitu. Nah, misalkan dengan kalimat-kalimat sederhana seperti saya mampu menyusui, kemudian saya memiliki ASI yang banyak, kemudian bayi saya bisa menyusui dengan sempurna pada payudara saya gitu. Untuk yang selanjutnya itu inisiasi menyusui dini. Apa itu inisiasi menyusui dini? Bayi pas lahir jadi mencari payudara sendiri. Jadi biasanya aku bidan di tampilkan dina dada ibuna dina milarian nyarira. Nah, itu jadi mencari puting sendiri. Ya, benar sekali. Inisiasi menyusui dini itu yaitu proses di mana secara alami bayi mencari mencari puting sendiri gitu. Jadi tidak diasong-asong. Nah, biasanya IMD ini dilakukan 1 jam bukan menyusui mandirinya, menyusui mandiri. Jadi bayinya milarian ya. Biasanya IMD ini dilakukan selama 1 jam. Jadi bayi mencari putingnya dengan nalurinya dia sendiri untuk mencari puting ibu untuk menyusui, karena sebenarnya di sana wangi atau bau dari air susu dan bau dari air ketuban itu mirip sekali. Namun ASI ini atau air susu ini sangat lebih menyengat atau lebih menarik lagi. Kemudian apa saja manfaat ASI? Nah, manfaat inisiasi menyusui dini bagi ibu dan bayi. Nah, manfaat bagi ibu yang pertama, karena ada sentuhan atau hisapan dari payudara, maka mendorong keluarnya oksitoksin. Jadi oksitoksin ini menyebabkan kontraksi uterus atau kontraksi rahim. Jadi menghindari dari kegagalan gitu. Jadi kemudian menstimulasi hormon-hormon yang menyebabkan ibu merasa aman. Nah, kan di dalam tubuh ibu itu memiliki banyak sekali hormon. Nah, hormon-hormon itu ketika bayi menempel di badan ibu itu jadi berfungsi dan menyebabkan ibu merasa aman dan nyaman, sehingga pikiran ibu menjadi rileks. Karena ibu berpikir rileks, maka ASI akan keluar dengan lancar. Yang selanjutnya manfaat ASI bagi bayi. Nah, karena ada sentuhan ibu dengan bayi, jadi ibu merasakan kehangatan merasa hangat si bayi itu, jadi dapat melancarkan pernapasan bayinya gitu. Kemudian yang selanjutnya bayi dapat memperoleh kolostrum. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kolostrum itu butuh antibodi. Nah, jadi
kuat ya, sudah sudah mendapatkan itu bisa memberikan rangsangan ke otak ibu untuk memproduksi ASI lebih cepat dan lebih banyak lagi karena tadi rileks ibunya dan ibunya merasa nyaman dan senang gitu. Nah, yang selanjutnya bagaimana cara menyusui yang baik, bagaimana posisi yang nyaman untuk bayi dan agar bayi itu ketika menyusui itu merasakan nyaman dan ASI mengalir lancar gitu. Yang pertama kita memegang bayi seperti ini. Nah, kepala bayi disimpan di lengan ibu. Kemudian nah, ini harus dipegang sekuatnya atau agar bayi tidak kemana-mana jatuh. Kemudian kepala dan badan bayi harus sejajar. Bayinya dimiringkan. Nah, kepala dan badan itu harus sejajar. Tidak boleh badan seperti ini, kepala ke samping. Harus sejajar. Antara perut bayi dan perut ibu menempel. Jadi bayi juga dapat merasakan kehangatan ibunya. Nah, jadi seperti ini dipegang dengan sekuat mungkin atau agar bayi tidak terjatuh. Kemudian badan dan kepala itu sejajar. Nah, kemudian perut bayi dan perut ibu menempel. Yang selanjutnya bagaimana perlekatan mulut bayi dengan kuping ibu. Nah, mulut bayi terbuka lebar, jadi bibir bawah itu keluar dan menghisap seluruh areola atau bagian yang hitam. Jadi tidak hanya kuping saja. Nah, yang selanjutnya bagaimana ciri-ciri bayi menyusui dengan efektif. Yang pertama, bayi itu merasa tenang, tidak gelisah, tidak menangis gitu. Bayinya merasa nyaman dan ketika menyusui itu diam, hanya menghisap saja gitu. Nah, yang selanjutnya ASI eksklusif. ASI eksklusif ini biasanya diberikan kepada bayi. ASI eksklusif ini diberikan kepada bayi 1 sampai 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu bayi tidak memakan apapun selain ASI gitu. Nah, apa saja dampak yang ditimbulkan bagi bayi jika tidak mendapatkan ASI eksklusif? Nah, yang pertama, bayi akan memiliki risiko kematian karena diare 3,94 kali lebih besar daripada bayi yang diberikan ASI eksklusif. Mengapa? Karena pencernaan bayi itu selama 6 bulan itu masih belum siap untuk mendapatkan makanan selain ASI, karena ASI hanya ASI saja yang mudah dicerna oleh pencernaan bayi. Nah, kemudian bayi yang diberikan susu formula lebih sering mengalami diare dibandingkan bayi yang mendapatkan ASI karena susu formula itu berasal dari susu sapi yang diproduksi sedemikian rupa untuk bisa dikonsumsi oleh bayi. Nah, maka dari itu bayi bisa lebih besar mengalami kemungkinan diare. Bayi tidak memperoleh zat kekebalan tubuh dan tidak mendapatkan makanan yang bergizi tinggi karena tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam ASI itu memiliki banyak sekali nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi dan sudah mencukupi kebutuhan bayi itu sendiri gitu. Ibu yang memberikan ASI-nya akan
membuat badan ibu tidak bertambah naik karena hormon-hormon yang di dalam asinya itu asinya itu dikeluarkan. Bagaimana untuk menjaga keberlangsungan menyusui hingga 6 bulan? Karena menyusui untuk bisa menyusui 6 bulan itu tidak mudah ya, tanpa memberikan makanan apapun itu banyak sekali masalah-masalahnya. Bagaimana cara menghindari masalah-masalah ini? Yang pertama, rutin mengosongkan payudara 2-3 jam. Jadi ibu harus menyusukan bayinya selama 2-3 jam itu. Atau jika ibu keluar atau berjauhan dengan bayinya, bisa dipamping gitu. Jika menyusui, ibu kan kadang menyusui hanya sebelah saja, bayi sudah kenyang. Nah, yang sebelah itu harus sampai terasa kosong. Nah, untuk yang sebelahnya lagi bisa dipompa gitu. Nah, nantinya dimasukkan ke dalam kulkas. Bagaimana kebutuhan ASI bagi bayi itu? Yang pertama, ketika bayi baru 1 hari, lambung bayi itu baru berbentuk sebesar ceri. Maka dari itu, ketika bayi baru lahir, ASI sedikit itu tidak terlalu masalah karena bayinya itu baru lambung bayinya itu baru sebesar ceri. Nah, kemudian kebutuhan ASINya yaitu hanya 5-7 ml saja, hanya sedikit. Jadi ibu itu tidak perlu terlalu khawatir gitu. Nah, yang selanjutnya untuk 3 hari besar lambung bayi itu sebesar kenari, jadi lebih besar dari ceri gitu. Nah, untuk kebutuhan ASINya hanya 22-27 ml saja. Nah, kemudian semakin hari semakin bayi itu semakin membutuhkan banyak ASI gitu, karena lambungnya atau pencernaannya sudah lebih besar lagi gitu. Nah, yang selanjutnya, bagaimana tanda-tanda bayi mengalami tanda-tanda bayi cukup ASI? Bayi yang cukup ASI akan memiliki kenaikan berat badan per bulannya itu cukup. Nah, ya gitu. Seperti di dalam PMS ya. Nah, itu di sana kan tiap bulan dilihat kenaikannya. Nah, jika grafiknya itu terlihat gitu. Jika semakin bertambahnya bulan itu akan semakin ke atas naik gitu. Nah, untuk usia 0-3 bulan, bayi akan kenaikan berat badan bayi itu 750-900 gram naik. Kemudian untuk 3-6 bulan bayi itu berat badannya akan naik 500-600 gram. Untuk 6-9 bulan bayi akan naik 300-400, dan untuk 9-12 bulan bayi berat badan bayi akan naik bertambah 200-300 gram. Kemudian tanda-tanda bayi cukup ASI itu bayi tidak rewel. Nah, bayi tidak rewel dan aktif. Gitu. Bayi tidak rewel dan aktif. Kemudian buang air kecil setiap harinya 4-6 kali sehari. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana masalah-masalah menyusui? Nah, masalah menyusui yang pertama yaitu puting lecet. Biasanya terjadi pada awal-awal ibu memberikan ASINya gitu. Karena tadi perlekatan atau posisi menyusui yang tidak benar. Jadi sebagai kader harus memberikan arahan
sudah kosong, yang sebelah dibiarkan. Seperti tadi seharusnya yang satu diberikan kepada bayi, yang satu lagi diperah gitu. Nah, bagaimana untuk mengatasi payudara bengkak ini? Ya, cara mengatasinya yaitu lakukan kompres hangat. Nah, kemudian melakukan kompres hangat, kemudian diperas sedikit. Nah, setelah itu diberikanlah kepada bayi gitu. Kemudian yang selanjutnya masalahnya itu ASI sedikit. Sebenarnya ASI sedikit itu tidak diketahui secara pasti apa. Tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya payudara. Jadi indikator yang tepat untuk mengetahui ASI itu sedikit atau banyak yaitu dengan tanda-tanda bayi cukup ASI yang tadi sudah dijelaskan, dilihat dari berat badan bayi yang bertambah, kemudian frekuensi menyusu dan buang air kecil, yang kemudian bayi aktif dan tidak rewel. Nah, yang selanjutnya itu oversupply ASI atau aliran ASI yang deras. Terkadang aliran ASI yang deras bisa membuat bayi tersedak. Nah, bagaimana cara mengatasi ASI ini supaya tidak mengalir deras dan bayi tidak tersedak? Posisikan bayi lebih tinggi dari payudara. Jadi bayi itu lebih tinggi daripada payudara gitu. Jadi, nah kemudian payudara di kanan. Nah kemudian ditahan oleh dua jari. Nah seperti ini ditahan. Seperti itu ya sudah saya jelaskan. Jadi apakah ada pertanyaan? Baik, akan saya simpulkan. Jadi kesimpulannya, ASI eksklusif itu sangat penting untuk keberlangsungan atau untuk bayi. Nah, karena sangat penting, jadi bayi itu tidak boleh diberikan makanan apapun selain ASI. Gitu. Kemudian harus memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada ibu hamil bahwa ibu itu harus yakin bahwa dirinya bisa memberikan ASI kepada bayinya untuk meningkatkan produksi ASI. Kemudian menjelaskan bagaimana cara perawatan dan posisi yang baik agar bayi merasa nyaman